Pernah nggak sih Anda merasa pilihan sehari-hari itu kok ribet banget? Hmm, Mau pilih paket internet, asuransi, atau ya ampun, sekedar berhenti langganan majalah digital aja rasanya kayak lewat labirin. iya iya. Kadang malah curiga, jangan-jangan emang sengaja dibikin sulit gitu. Nah, kecurigaan Anda itu, ada benarnya loh. Dalam penelusuran kita kali ini dari buku Nudge ya, kita bakal bedah kotak perkakasnya para arsitek pilihan. Arsitek pilihan, siapa tuh? Ya, mereka ini yang mendesain lingkungan tempat Anda bikin keputusan sehari-hari. Kita lihat nih, gimana alat-alat ini bisa bantu, tapi ya kadang juga menghambat Anda. Kita fokus ke perkakas inti yang mereka pakai. Oke, tujuannya biar kita lebih melek gitu ya, ngenalin strategi-strategi ini. Persis. Penting, baik sebagai konsumen atau siapa tahu Anda sendiri nanti merancang pilihan buat orang lain. Oke. Yuk kita mulai bongkar deh. Perkakas pertama katanya paling dasar tapi kuat banget ya. Defaults. Ah iya, defaults atau aturan baku lah. Itu kayak kalau kita dapat gawai baru, terus settingan pabriknya nggak diubah-ubah karena ya malas aja gitu kan. Gampangan terima aja. Ternyata ini alat ampuh banget ya. Tepat sekali, sering banget kita pilih opsi yang udah ditetapin gitu aja. Kenapa? Ya karena paling gampang, atau kita anggap itu rekomendasi gitu. Jadi nggak milih pun sebenarnya milih ya. Milih defaultnya. Bener, banyak layanan tuh sengaja perpanjang otomatis langganan Anda. Mereka ngandelin kita males buat repot batalin, itu default bekerja. Oke. Selain default, katanya arsitek pilihan yang baik juga mikirin kalau kita ini ya manusia biasa. Maksudnya? Ya suka lupa, bisa salah. Jadi desainnya harusnya gimana ya, memaklumi gitu? Tiketnya nggak mungkin salah masuk. Oh iya, inget. Atau yang lebih modern, di mobil sekarang. Ada peringatan sabuk pengaman, bensin mau habis, lampu otomatis nyala, Ah, iya benar. bahkan ATM. ATM yang ngeluarin kartu Anda sebelum uangnya keluar. Itu pinter banget, biar kita nggak kelupaan kartu. Oh iya, itu sering nggak kepikiran padahal penting. Intinya berarti bikin pilihan yang baik jadi pilihan yang paling gampang ya? Itu dia. Kayak contohnya menyederhanakan jadwal minum obat. Dari katakanlah 3 kali sehari, jadi cuma sekali. Itu dampaknya gede banget loh buat kepatuhan pasien. Cuma karena ngurangin potensi lupa aja. Masuk akal. Tapi gimana kalau pilihannya tuh banyak banget dan rumit? Kayak milih reksadana atau cari kosan di kota besar gitu. Itu kan pusing. Nah, ini dia. Di situasi yang kompleks kayak gitu, arsitektur pilihan jadi, wah, krusial banget. Bisa sangat ngebantu, tapi hati-hati bisa juga menyesatkan. Contoh yang ngebantu gimana? Misalnya, toko cat. Mereka nata warna itu berdasarkan kemiripan kan, bukan diurutin abjad nama warnanya. Itu membantu kita milih. Oh iya, bener. Atau toko online. Toko online pakai fitur filter, rekomendasi, termasuk yang namanya collaborative filtering itu loh. Itu yang kayak gimana tuh? Itu sistemnya ngelihat pola orang lain yang seleranya mirip-mirip Anda, terus dia nyaranin produk yang mungkin Anda suka juga. Jadi kayak dikurasi gitu pilihannya. Ah, oke. Membantu menyaring ya. Tapi ya ada risikonya juga mungkin jadi kurang eksplorasi ya. Bisa jadi, tapi memang tujuannya menyederhanakan. Nah, masalahnya, seringkali info penting malah disembunyikan atau ditulis pakai bahasa hukum yang bikin pusing kepala. Hahaha, iya banget. Pernah kan baca syarat ketentuan yang panjangnya udah kayak novel? Ampun deh. Nah, disinilah peran alat lain, pengungkapan cerdas atau smart disclosure. Smart disclosure? Apaan tuh? Idenya sebenarnya brilian tapi sederhana. Informasi penting yang kompleks kayak biaya tersembunyi hotel atau rincian pemakaian pulsa atau data Anda itu harusnya tersedia Tersedia gimana? dalam format standar yang bisa dibaca mesin, misalnya kayak spreadsheet gitu. Dan yang penting, Anda harus punya akses gampang ke data pemakaian Anda sendiri. Terus fungsinya apa kalau udah format standar gitu? Nah, ini membuka pintu buat aplikasi pihak ketiga. Semacam mesin pilihan pribadi buat Anda. Oh, kayak asisten gitu. Orang yang benar-benar nunjukin mana aja yang bebas alergen spesifik yang Anda hindari. Contoh nyata yang mulai jalan itu kayak open banking di Inggris. Ini ngasih kekuatan lebih ke konsumen. Oke. Itu tadi sisi baiknya ya. Alat-alat yang ngebantu. Tapi sayangnya nih, ada juga kan sisi gelapnya.
perkakas yang malah dipakai buat mempersulit kita. Nah, ini dia. Istilahnya tadi sludge ya? Ini nih yang sering bikin kesel. Betul sekali, sludge. Gampangnya, ini tuh hambatan, friksi, atau kerumitan, bisa sengaja, bisa juga nggak sengaja, yang intinya bikin Anda susah mencapai tujuan Anda. Contoh yang disengaja apa aja tuh? Biar kita waspada. Wah, banyak banget. Proses berhenti langganan yang dibikin super ribet. Padahal pas daftar gampang banget. Itu klasik. Ah, iya. Sering banget itu. Atau program rebate. Klaimnya butuh banyak dokumen lah. Langkahnya berbelit-belit. Mereka kayak berharap Anda nyerah aja atau lupa. Termasuk biaya-biaya tersembunyi itu juga sludge dong ya? Kayak tinta printer yang mahal banget padahal printernya murah. Tepat. Atau resort fee di hotel yang, baru muncul pas mau bayar di akhir. Rasanya kayak dijebak. Itu semua contoh sludge yang disengaja. Tapi ada loh sludge yang nggak disengaja. Gimana tuh maksudnya? Biasanya muncul dari birokrasi internal. Perusahaan atau pemerintah yang aturannya udah terlalu kaku, terlalu rumit, jadi bikin prosesnya lambat dan susah. Ah, oke. Kayak prosedur internal yang berbelit-belit gitu ya? Iya. Ingat cerita Reed Hastings di Netflix nggak? Dia kan hapus buku aturan perjalanan dinas yang tebel banget itu. Oh iya. Terus diganti apa? Diganti prinsip sederhana. Gunakan uang perusahaan seolah-olah itu uang Anda sendiri. Itu contoh upaya bagus buat mangkas sludge internal. Keren-keren. Dan dampaknya gede ya kalau sludge ini bisa dihilangkan atau dikurangi? Sangat besar. Ada eksperimen yang nunjukin cuma dengan nyederhanain formulir bantuan finansial aja, pendaftaran mahasiswa pinter dari keluarga kurang mampu ke universitas itu bisa naik berkali-kali lipat. Wow. Cuma karena formulir? Iya. Atau ide SPT pajak yang datanya udah diisi otomatis sama pemerintah kayak di Swedia. Itu bisa hemat miliaran jam waktu warga loh. Jadi ngurangin hambatan itu nilainya gede banget. Jadi jelas banget ya, arsitektur pilihan ini ada di mana-mana, ngelilingin kita tiap saat. Betul. Membentuk keputusan kita lewat defaults, desain anti-salah, cara pilihan disajikan, sampai gimana informasi itu diungkap atau malah disembunyikan lewat sludge. Dan dengan memahami perkakas ini, defaults, desain pemaaf kesalahan, penataan info, smart disclosure, sampai sisi gelapnya si sludge ini Anda jadi lebih berdaya. Berdaya buat apa? Ya, berdaya buat milih lebih baik. Dan juga lebih sadar kalau Anda lagi diarahkan, entah itu secara halus atau terang-terangan. Oke. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir buat Anda renungkan nih di rumah. Karena kita kan nggak bisa lepas ya dari arsitektur pilihan ini. Nggak bisa. Pertanyaannya, gimana caranya kita bisa mastiin perkakas ini lebih banyak dipakai buat kebaikan, mendorong pilihan yang bijak buat semua orang. Bukan malah sebaliknya, dipakai buat bikin hambatan demi keuntungan segelintir pihak aja. Terutama kalau kita sendiri yang ada di posisi merancang sistem atau pilihan buat orang lain.